Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019-12-11-027, Nabila Putri 2019-12-11-041, dan Adinda Sabelia 2019-12-11-045 ingin membahas chapter 17, yaitu investment. Yang pertama, debt investment. Perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk berinvestasi dalam bentuk debt dan equity investment yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Motivasi yang pertama adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Lalu motivasi berinvestasi yang lainnya adalah untuk menjaga kepastian operasi atau hubungan finansial dengan perusahaan lain. Selanjutnya, classification measurement of financial asset. Debt investment dan equity investment termasuk ke dalam financial asset. Dua kriteria yang digunakan untuk menentukan bagaimana financial asset diklasifikasikan dan diukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk bisnis model perusahaan dalam rangka managing aset keuangan. Dan yang kedua, apa saja kontrak yang berkaitan dengan cash flow pada investasi keuangan. Lalu perusahaan itu mengukur investasi dalam bentuk surat utang dengan dua metode. Yang pertama ada amortized cost, di mana jumlah pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilities keuangan dikurangi dengan pembayaran pokok, lalu ditambah atau dikurangi dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif, dan dikurangi dengan penurunan nilai serta nilai yang tidak dapat ditagih. Lalu cara yang kedua itu ada fair value, yaitu penilaian suatu aset dengan menggunakan basis atau berlandaskan aset yang bersangkutan terhadap nilai pasar atau nilai suatu aset yang sejenisnya di dalam pasar. Lalu ada tiga kelompok debt investment. Yang pertama itu ada held for collection, di mana ditahan sampai dengan jatuh tempo. Lalu yang kedua adalah held for collection and selling, yaitu ditahan sampai dengan jatuh tempo, namun terdapat termin tertentu dari Dewan Direksi yang memperbolehkan suatu debt investment untuk dijual. Lalu yang ketiga ada trading. Yang pertama, held for collection. Hanya held for collection yang diizinkan oleh IFRS untuk dinilai dengan amortized cost. Nah, hal ini berkaitan dengan kepastian jangka waktu dari held for collection itu sendiri, yaitu jika perusahaan membeli sebuah investasi dalam bentuk surat utang dan memutuskan untuk menahan sampai dengan masa jatuh tempo, maka sudah dengan jelas jangka waktu dari surat utang tersebut. Lalu elemen yang diterima dari held for collection adalah prinsipal dan bunga untuk setiap periode pembayarannya, baik itu disertai dengan angsuran maupun periodisasi pembayaran bunga. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2019, Pertamina memutuskan untuk membeli sebuah bonds milik Garuda Indonesia senilai 10 juta dolar dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat suku bunga 10%, dan bunga akan dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli di setiap bulannya. Diketahui interest rate di pasarannya adalah sebesar 9%. Maka perhitungan untuk investasi surat utang ini adalah face value-nya sebesar 10 juta, lalu kita menghitung present value of principal-nya, itu sebesar 4.146.600 didapat dari 10 juta dikali 0,41464, lalu kita menghitung juga present value of interest, yaitu sebesar 6.503.970 dolar didapat dari 500.000 dikali 13,00794. Lalu dijumlah, jadinya itu present value of obligation-nya itu totalnya sebesar 10.650.570. Lalu hasil dari premium amortization-nya itu didapat sebesar 650.570 dolar yang didapat dari 10.650.570 dikurangi dengan face value-nya sebesar 10 juta dolar. Berikut merupakan schedule amortization untuk surat utang di atas adalah sebagai berikut. Schedule of bond amortization, effective annual method, semi-annually interest, 10 tahun, 10% interest to yield. Maka beberapa jurnal yang harus disusun adalah pada Januari 1, 2019 di debitnya debt investment
sebesar $10.650.570. Di kreditnya cash sebesar $10.650.570 juga. Jurnal tanggal 1 Juli 2019 adalah cash-nya di debit $500.000, di kreditnya interest revenue $479.725,65, dan debt investment sebesar $20.274,35. Yang kedua yaitu held for collection and selling. Jika perusahaan memutuskan untuk menyimpan debt dengan tujuan untuk investasi dan terdapat pula tujuan untuk dijual, maka penilaian terhadap debt investment jenis ini adalah dengan menggunakan metode fair value. Selisih antara fair value atau market value dengan carrying amount akan diakui sebagai unrealized holding gain or loss. Yang pertama, jika diketahui market value lebih tinggi daripada carrying amount, maka selisih ini akan diakui sebagai unrealized holding gain equity. Yang kedua yaitu jika jumlah carrying amount lebih besar daripada market value atau fair value, maka selisih ini akan diakui sebagai unrealized holding loss equity. Contohnya yaitu asumsikan Saratoga Investama, sebuah perusahaan yang bergerak pada kegiatan investasi, memutuskan untuk membeli bond pada tanggal 1 Januari 2019 senilai $100 juta dengan tingkat suku bunga 7% dan suku bunga pasar 8% dengan jatuh tempo selama 10 tahun. Bunga ini dibayarkan untuk setiap 1 Januari dan 1 Juli. Maka face value-nya $100 juta, present value didapat dari present value of principal $100 juta, 7%, 10 years. Terus setengah annually sebesar $45.639.000 didapat dari $100 juta dikali 0,45639. Selanjutnya present value of interest $3.500.000, 7%, 10 tahun. Annually-nya $3.500.000 dikali 13,59033 didapat $47.566.155, dan itu semuanya dikurang $100 juta, jadi hasilnya $93.205.155, yaitu present value of debt investment. Dan diskon amortisasinya yaitu sebesar $6.794.845. Maka jurnalnya pada 1 Januari 2019 yaitu di debitnya debt investment sebesar $93.205.155 dan di kreditnya cash sebesar $93.205.155 juga. Berikut schedule of bond amortization, yaitu effective annual method, semi-annually interest 10 tahun, 7% interest to yield 8%. Berikut schedule-nya. Untuk implementasi fair value, asumsikan pada tanggal 31 Desember 2019, appraisal menilai investasi ini memiliki fair value sebesar $94 juta.
Maka jurnalnya yaitu pada Desember 31, 2019 di debitnya fair value adjustment 329.304,35 di debit, dan di kreditnya unrealized holding gain equity sebesar 329.304,35. Saat perusahaan menjual bond investment ini, maka perusahaan harus menyusun jurnal untuk menghapus investasi yang bersangkutan dengan nilai sebesar amortisasi cost. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2026, perusahaan memutuskan untuk menjual bond investment senilai $95 juta. Maka jurnal yang dibutuhkan sebagai berikut. Di Desember 31, 2026, di debitnya cash sebesar $98.500.000, di kreditnya debt investment sebesar 98.185.648,32, dan ada di kredit juga gain on sale of debt investment sebesar $314.351,68. Yang ketiga yaitu trading. Perusahaan melaporkan trading securities sebesar fair value dengan catatan apabila terjadi selisih, selisih ini akan langsung diakui sebagai gain atau loss pada sesi other income dan expense pada laporan laba rugi perusahaan. IASB mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan trading securities sesuai dengan fair value-nya untuk setiap tanggal pelaporan. Pada saat awal perusahaan membeli trading securities, maka present value-nya adalah nilai yang dianggap sebagai perolehan trading securities tersebut. Pada trading securities, saat jenis investasi ini terjual, maka akun trading securities-nya akan berkurang sebesar nilai perolehannya. Selisih lebih atau kurang dari nilai perolehan dengan fair value langsung diakui oleh perusahaan sebagai other income and expense pada laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya yaitu equity investment. Bentuk investasi yang mencerminkan kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. Bentuk umum dari investasi jenis ini yaitu share ordinary, share preference, and share capital lainnya. Biaya dari equity investment diukur sebesar harga sekuritas. Komisi broker dan beban lainnya yang berkaitan dengan pembelian dicatat sebagai beban. Yang pertama yaitu holding of less than 20%. Dalam IFRS, preasumsi yang digunakan untuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada saham yang kurang dari 20%, maka diasumsikan bahwa perusahaan tersebut menahan saham dengan tujuan untuk memperoleh laba dari perusahaan harga saham. Sama seperti debt investment, perusahaan mencatat equity investment sebesar fair value dan selisih antara nilai perolehan dengan fair value diakui sebagai gain or loss sebagai bagian dari other income and expense. Yang pertama yaitu equity investment trading income. Contohnya yaitu Republik pada tanggal 3 November 2019 membeli 3 ordinary shares perusahaan dengan tingkat kurang dari 20%. Saham tersebut diantaranya adalah Burberry, cost-nya $259.700, Nestle, cost-nya $317.500, Esther Regis Pulko, cost-nya $141.350, maka total cost-nya semuanya yaitu
$718.550. Maka jurnal yang disusun Republik pada saat pembelian ini adalah pada tanggal 3 November 2019 di debitnya debt investment sebesar $718.550. Di kreditnya cash sebesar $718.550 juga. Misalkan pada tanggal 6 November 2019 Nestle membagikan dividen sebesar $4.200, maka jurnalnya yaitu di Desember 6, 2019, cash di debit $4.200, di kreditnya dividen revenue $4.200. Yang kedua, holding between 20% and 50%. Investor suatu perusahaan dapat untuk tetap memiliki saham kurang dari 50% dan tidak memiliki posisi kontrol secara legal. Bagaimanapun juga, investment yang memiliki kurang dari 50% tetap dapat memiliki hak untuk bersuara dalam penentuan kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan kebijakan keuangan perusahaan. Investor yang memiliki 20% sampai dengan 50% memiliki signifikan influence yang tercermin pada penempatan board of director dari pemegang saham tersebut. Jadi signifikan dalam pengambilan kebijakan keuangan hingga pemakaian teknologi. Yang ketiga yaitu holding more than 50%. Saat perusahaan X mengakuisisi kepemilikan suatu perusahaan lain lebih dari 50%, maka perusahaan X akan memiliki controlling interest dalam hal relationship. Investor company akan bertindak sebagai parent dan investee company akan bertindak sebagai subsidiary. Perusahaan menampilkan investasi dalam bentuk ordinary share di perusahaan subsidiary sebagai long-term investment. Saat perusahaan parent memperlakukan perusahaan tempat berinvestasi sebagai anak perusahaan, maka perusahaan parent akan mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi pada saat pelaporan keuangan. Selanjutnya ada reporting issue. Yang pertama, impairment of value. Perusahaan harus mengevaluasi setiap akun investasi pada nilai amortis cost setiap tanggal pelaporan dengan tujuan memperkirakan apakah mengalami impairment atau tidak. Adapun yang dimaksud dengan impairment yaitu saat fair value investasi lebih kecil daripada carrying amount. Jika perusahaan menetapkan bahwa investasi di impairment, maka investasi harus di write down dari amortis cost secara individual. Yang pertama yaitu impairment debt investment measured at amortisasi cost. Sebagai contoh, asumsikan pada tanggal 31 Desember 2018, Alibaba memiliki debt investment senilai $200.000 untuk masa kontrak selama 4 tahun. Bunga yang dibayarkan tahunan dan dibayarkan pada akhir tahun sebesar tarif 10%. Dengan besaran tarif 10%. Nilai yang diakui sebagai loss on impairment adalah sebesar $12.680, bukan $16.000. Hal ini karena perusahaan mengukur impairment pada fair value, bukan pada total undiscounted. Jurnal yang harus disusun adalah sebagai berikut. Loss on impairment di debit sebesar $12.680. Lalu di sebelah kredit ada allowance for impaired debt investment itu sebesar $12.680. Misal pada 31 Desember 2020 diketahui terjadi kenaikan nilai debt investment ke nilai semula. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah pada tanggal Desember
pada tanggal 31 Desember 2020, allowance for impaired debt investment sebesar $12.680 di debit, dan recovery loss on impairment sebesar $12.680 di sisi kredit. Yang kedua, impairment debt investment measured at fair value. Sebagai ilustrasi, asumsikan Alexander AG membeli HFCS debt investment pada 1 Juli 2019 senilai $1 juta dengan interest rate sebesar 17% setengah annually dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014. Pada tanggal 31 Desember 2019, debt investment mengalami penurunan nilai sebesar $40.000. Maka jurnal pada saat pembelian tanggal 1 Juli 2019 yaitu debt investment sebesar $1 juta di sebelah debit, lalu cash sebesar $1 juta di sisi kredit. Pada tanggal 31 Desember 2019, untuk mencatat penurunan nilai, jurnalnya unrealized holding loss equity sebesar $40.000 di sisi debit, dan fair value adjustment sebesar $40.000 di sisi kredit. Lalu jurnal untuk menutup unrealized holding loss pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu accumulated other comprehensive income sebesar $40.000 di sisi debit, dan juga di sisi kredit ada unrealized holding loss-nya sebesar $40.000. Penurunan fair value di atas senilai $40.000 terjadi karena peningkatan market rate of interest. Misal pada lain kasus terjadi penurunan nilai yang diakibatkan oleh pertama itu penurunan sebesar $10.000 karena perubahan market rate of interest, dan yang kedua itu $30.000 diakibatkan oleh penurunan tingkat risiko. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah tanggal pelaporannya. Di sisi debit ada loss impairment sebesar $30.000 dan juga unrealized holding loss equity sebesar $10.000. Lalu di sebelah kredit ada allowance for impaired debt investment sebesar $30.000 dan juga debt investment fair value sebesar $10.000. Jika diasumsikan debt investment di atas dijual pada 1 Januari 2020 senilai $960.000, maka jurnal yang harus disusun adalah pada tanggal 1 Januari 2020 di sisi debit itu ada cash sebesar $960.000 dan juga loss on sale of debt investment sebesar $10.000, allow for impaired debt investment sebesar $30.000 dan juga di sisi kredit ada debt investment sebesar $1 juta. Lalu jurnal selanjutnya ada fair value adjustment-nya sebesar $10.000 dan juga kreditnya accumulated other comprehensive income sebesar $10.000. Yang kedua ada recycling adjustment. Perusahaan dapat menampilkan komponen other comprehensive income dalam dua cara. Yang pertama itu ada kombinasi laporan income dan other comprehensive income. Yang kedua itu memisahkan laporan income dan other comprehensive income. Asumsikan perusahaan Ali membeli debt securities senilai $50.000 yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 31 Desember, Ali menjual portofolio senilai $22.000 dengan cost sebesar $20.000, maka fair value of security of sold-nya $22.000 dan dikurangi oleh cost of security sold-nya sebesar $20.000. Jadi kita dapat realized gain-nya sebesar $2.000. Asumsikan sisa dari saham yang dimiliki oleh Ali mengalami kenaikan nilai dari $30.000 menjadi $34.000. Maka
fair value of portofolionya 34.000 dan less of cost of portofolionya harusnya di sini 30.000 dolar. Jadi kita dapat unrealized gain-nya itu sebesar 4.000 dolar. Lalu pelaporan keuangan parsial untuk tahun 2019-nya itu jadinya interest revenue-nya sebesar 3.000 dolar dan gain realize sebesar 2.000 dolar dan net income yang kita dapatkan menjadi 5.000 dolar. Perusahaan melaporkan perubahan unrealized gain dalam laporan income sebagai berikut. Net income-nya tadi udah didapatkan sebesar 5.000 dolar dan OCI-nya sebesar 4.000 dolar. Comprehensive income-nya jadinya 9.000 didapatkan dari net income ditambah OCI jadinya 9.000. Selanjutnya preview soal pada chapter 16.
Selanjutnya yaitu preview soal chapter 16. Soal pertama yaitu E16.1, penerbitan dan pembelian kembali obligasi konversi. Angela AG menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada 1 Januari 2019. Obligasi ini memiliki jangka waktu 3 tahun dan diterbitkan setara dengan nilai nominal 1.000 per obligasi. Dengan total hasil 2 juta euro, bunga dibayarkan setiap tahun sebesar 6%. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa, nilai parnya yaitu 1 euro. Ketika obligasi diterbitkan, suku bunga pasar untuk hutang serupa tanpa opsi konversi adalah 8%. Instruksinya yang pertama, menghitung komponen kewajiban dan ekuitas dari obligasi konversi pada tanggal 1 Januari 2019. Yang kedua, menyiapkan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi konversi pada tanggal 1 Januari 2019. Yang ketiga, membuat jurnal untuk mencatat pembelian kembali obligasi konversi dengan kas pada 1 Januari 2022, tanggal jatuh tempo. Jawabannya yaitu yang pertama, present value of principal sebesar 1.587.660 euro didapat dari 2 juta euro dikali 0,79383. Selanjutnya yaitu present value of interest payment-nya sebesar 390.252 euro didapat dari 120 euro dikali 2,5710. Dan itu semuanya ditambah menghasilkan present value of liability component sebesar 1.896.912 euro. Selanjutnya yaitu fair value of convertible debt sebesar Selanjutnya, fair value of convertible debt-nya sebesar 2 juta dolar, lalu dikurangi dengan fair value of liability component sebesar 1.896.912. Jadi total fair value of equity komponennya sebesar 103.88.000 euro. Lalu yang untuk yang B, jurnalnya, di debit ada cash sebesar 2 juta, lalu di kreditnya ada bonds payable sebesar 1.896.912, dan di kreditnya lagi itu ada share premium conversion equity sebesar 103.88. Lalu yang untuk yang C, di debitnya ada bonds payable sebesar 2 juta, dan di kreditnya ada cash sebesar 2 juta. Lalu ada soal di N169, yaitu penerbitan obligasi dengan warna saham. Pada tanggal 1 September 2019, Tokachi Group menjual dengan 104 ditambah bunga yang masih harus dibayar 30.000 dari 8% 10 tahun dan dengan nilai nominal 10.000 yen. Obligasi non-konversi dengan warna saham yang dapat dilepas. Setiap obligasi membawa 2 warna yang bisa dilepas. Setiap warna adalah untuk satu saham biasa dengan harga opsi yang ditentukan sebesar 1.500.000 yen per saham. Nilai bersih sekarang dari obligasi ditentukan menjadi 290 juta yen. Bunga dibayarkan pada tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Lalu instruksinya, siapkan dalam format jurnal umum, jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Nah, jawabannya, untuk jurnalnya di debit itu ada cash sebesar 318 juta didapat dari 312 juta ditambah 6 juta yen. Lalu di kreditnya ada bonds payable sebesar 290 juta. Lalu ada share premium, share warrant schedule
Untuk perhitungannya ada di schedule 1, yaitu sebesar 22 juta, lalu ada bond interest expense, perhitungannya ada di schedule 2, itu sebesar 6 juta. Lalu ada E1617, yaitu di mana pada tanggal 1 Januari 2019, Chang Ltd memiliki 480.000 saham biasa yang beredar. Selama 2019 terdapat transaksi berikut yang mempengaruhi akun saham biasa. Yang pertama, pada tanggal Februari 1 itu menerbitkan 120.000 saham. Lalu pada tanggal 1 Maret itu menerbitkan dividen saham sebesar 20%. Lalu pada tanggal 1 Mei mengakuisisi 100.000 saham treasury. Lalu pada tanggal 1 Juni menerbitkan pembagian saham 3 untuk tahun pertama. Ya, lalu untuk Oktober 1 itu penerbitan ulang 60.000 saham treasury. Nah, jawabannya ada di ini untuk perhitungan schedule 1 tadi, yaitu untuk menghitung value of share warrants-nya, yaitu sell price-nya 312.000 yen. Lalu ada present value of bonds-nya itu sebesar 290.000. Lalu untuk perhitungan net value of share warrants-nya tadi itu didapat sebesar 22 juta yen. Lalu untuk yang schedule 2 itu untuk menghitung bond interest-nya sebesar face value of bond sebesar 300.000 yen. Lalu ada interest rate-nya itu sebesar 8%. Jadi annual interest-nya itu sebesar 24 juta yen. Nah, untuk accrued interest for 3 months-nya itu 24 juta yen dikali 3/12 jadinya 6 juta yen. Nah, untuk instruksi di N1617 itu, yang pertama menentukan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu diasumsikan bahwa Chang Ltd memperoleh laba besar sebesar 3.256 juta yen selama 2019. Lalu sebagai tambahannya, ia memiliki 100.000 saham dari 9%, 100 yen par saham preferen non-konversi non-kumulatif yang beredar sepanjang tahun. Karena pertimbangan likuiditas, namun demikian perusahaan tidak mengumumkan dan membayar dividen preferen pada tahun 2019. Menghitung laba per saham tahun 2019 menggunakan rata-rata tertimbang saham biasa yang ditentukan pada bagian A. Lalu yang ketiga itu diminta asumsikan fakta yang sama seperti pada bagian B, kecuali bahwa saham preferen bersifat kumulatif. Hitung laba per saham untuk 2019. Lalu yang D, asumsikan fakta yang sama seperti pada bagian B, kecuali bahwa laba bersih termasuk kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 432 juta yen. Kerugian dari operasi yang dihentikan adalah setelah dikurangi pajak penghasilan yang berlaku. Hitung laba per saham untuk 2019. Nah, yang A itu yang pertama ada beginning balance-nya itu pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Februari, di mana share outstanding-nya itu sebesar 480 juta. Lalu restatement-nya itu ada 1,2 dikali 3,0. Jadi fraction of year-nya itu 1/12. Karena di sini hanya dari tanggal Januari 1 sampai Februari 1, di mana itu adalah 1 bulan. Jadi wake shares-nya itu sebesar 144.000. Lalu yang kedua itu ada issued shares, yaitu pada tanggal 1 Februari sampai 1 Maret, yaitu ada share outstanding-nya sebesar 600.000, restatement-nya 1,2 dikali 3,0, lalu fraction of year-nya juga sama seperti yang pertama, karena ini hanya 1 bulan, yaitu jadi 1/12, jadi weighted share-nya itu 180.000. Lalu share dividen dari tanggal 1 Maret sampai 1 Mei, share outstanding-nya sebesar 720.000, restatement-nya sebesar 3,0, lalu fraction of year-nya karena ini merupakan 2 bulan, jadi 2/12, jadi weighted share-nya itu sebesar 360.000. Lalu ada reacquired share-nya, yaitu dari tanggal 1 Mei hingga 1 Juni sebesar 620.000 untuk share outstanding-nya, lalu restatement-nya sebesar 3, dan fraction of year-nya karena ini 1 bulan jadi 1/12. Jadi weighted share-nya itu sebesar 155.000. Lalu ada share split-nya, itu tanggal 1 Juni sampai Oktober 1, yaitu share outstanding-nya sebesar 1.860.000, jadi fraction of year-nya sebesar 4/12, dan untuk weighted share-nya itu 620.000. Lalu ada reissued share-nya, itu dari Oktober 1 sampai
dengan Desember 31, di mana share outstanding-nya itu sebesar 1.920.000, fraction of year-nya sebesar 3/12, dan untuk weighted share-nya itu 480.000. Jadi total weighted average number of share outstanding-nya itu totalnya sebesar 1.939.000, didapat dari 1 Januari hingga Desember 31. Lalu untuk mencari earning per share-nya, next. Untuk mencari earning per share-nya itu net income dibagi dengan weighted average share, di mana ya untuk yang B itu sebesar 3.256.000 yen dibagi dengan 1.939.000, lalu didapat earning per share-nya itu sebesar 1.679,22. Lalu untuk yang C, earning per share-nya itu net income-nya itu 3.256.000 dikurangi dengan 900.000 yen, lalu baru dibagi 1.939.000. Jadinya 3.255.100 dibagi 1.939.000 didapat 1.678,75. Nah, untuk yang D, income from a continuing operation-nya, net income-nya itu tadi kan sebesar 3.256.000, lalu ditambah dari loss from discontinued operation-nya sebesar 432.000. Jadi income from a continuing operation-nya itu sebesar 3.688.000 yen. Nah, untuk menghitung jadi untuk menghitung income from continuing operation-nya itu 3.688.000 yen ini dibagi dengan 1.939.000, didapatnya 1.902 yen. Lalu untuk menghitung loss from discontinued operation-nya yaitu sebesar minus 432.000 dibagi 1.939.000, jadi hasilnya minus 223 yen. Lalu net income-nya itu sebesar 1.679 yen yang didapat dari 1.902 dikurangin dengan 223. Selanjutnya soal problem 16.1, entry untuk berbagai sekuritas dilutif, bagian ekuitas Martino AG pada awal tahun berjalan muncul di bawah ini. Jadi share capital ordinary-nya sebesar 10 euro par value, authorized 1 juta, share 1 juta shares, terus 3 juta shares, issued outstanding sebesar 3 juta euro, share premium ordinary-nya sebesar 660.000 euro, retain earnings-nya sebesar 570.000 euro. Selama tahun berjalan, terjadi transaksi berikut. Yang pertama, perusahaan memberikan 10.000 hak kepada para pemegang saham. 10 hak diperlukan untuk membeli satu saham seharga 32 euro. Hak tersebut batal setelah 30 hari. Harga pasar saham saat ini adalah 34 euro per saham. Yang kedua, perusahaan menjual kepada publik sebagai obligasi sebuah obligasi senilai 200.000 euro, 10% dengan harga 104. Perusahaan juga menerbitkan dengan setiap obligasi 100 euro satu waran pembelian saham yang dapat diperoleh, yang menyediakan pembelian saham biasa dengan harga 30 euro per saham. Nilai bersih sekarang dari obligasi tanpa waran adalah 192.000 euro. Yang ketiga, semua kecuali 5.000 dari hak yang dikeluarkan di transaksi pertama telah dilaksanakan dalam 30 hari. Yang keempat, pada akhir tahun, 80% dari waran di transaksi kedua telah dilaksanakan dan sisanya masih beredar dan dalam performa yang baik. Yang kelima, selama tahun berjalan, perusahaan memberikan opsi saham sebanyak 10.000 lembar saham
biasa kepada eksekutif perusahaan. Perusahaan yang menggunakan model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan bahwa setiap opsi bernilai 10 euro. Harga opsi adalah 30 euro. Opsi tersebut berakhir pada akhir tahun dan dianggap sebagai kompensasi untuk tahun berjalan. Yang keenam, semua kecuali 1.000 saham terkait dengan program opsi saham telah dieksekusi hingga akhir tahun. Berakhirnya masa jabatan tersebut karena salah satu pengurusnya gagal memenuhi kewajiban terkait kontrak kerja. Instruksinya, yang pertama, menyiapkan entry jurnal umum untuk tahun berjalan untuk mencatat transaksi yang tercantum di atas. Yang kedua itu menyiapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan pada akhir tahun berjalan dan asumsikan bahwa laba ditahan pada akhir tahun berjalan adalah sebesar 750.000 euro. Yang A itu entry memonya, entry memo dibuat untuk menunjukkan jumlah hak yang dikeluarkan. Transaksi kedua itu cash di debit sebesar 208.000 euro dan discount on bonds payable 8.000 euro. Perhitungannya itu jadi 96 dolar dibagi 96 dolar ditambah 8 dolar dikali 208.000 dolar sama dengan 192.000. Yang selanjutnya di sisi kredit ada bonds payable sebesar 200.000. Paid in capital stock warrants-nya itu sebesar 16.000 didapatkan dari allocation to warrants-nya jadi 8 euro dibagi 96, 8 dolar dibagi 96 dolar ditambah 8 dolar dikali 208.000 dolar sama dengan 16.000 dolar. Transaksi ketiga, cash di sisi debit itu sebesar 304.000 dolar, common stock ya di sisi kredit 95.000 dolar didapatkan dari 9.500 dikali 10 dolar. Paid in capital in excess of par common stock-nya didapat. Paid in capital in excess of par common stock-nya itu sebesar 209.000 di sisi kredit. Ya, transaksi keempat itu ada cash di sisi debit sebesar 48.000 didapatkan dari warrants exercise 1.600 dikali 30 dolar. Lalu paid in capital stock warrants-nya itu di sisi debit sebesar 12.800 didapatkan dari 16.000 dolar dikali 80%. Lalu di sisi kredit ada common stock sebesar 16.000 didapatkan dari 1.600 dikali 10 dolar. Lalu sebelah kredit juga ada paid in capital in excess of par common stock-nya sebesar 44.800. Lalu transaksi kelima itu compensation expense-nya sebesar 100.000 didapatkan dari 10 dolar dikali 10.000 options. Lalu di sisi kredit ada paid in capital stock options-nya sebesar 100.000. Lalu transaksi keenam itu for options exercise cash, cash-nya itu 270 dolar didapatkan dari 9.000 dikali 30 dolar. Lalu di sisi debit juga ada paid in capital stock options-nya sebesar 90.000 didapatkan dari 90% dikali 100.000 dolar. Lalu di sebelah kredit ada common stock-nya sebesar 90.000 didapatkan dari 9.000 dikali 10 dolar. Lalu ada juga paid in capital in excess of par common stock di sebelah kredit sebesar 270.000 dolar. For options lapsed di sebelah debitnya itu ada paid in capital stock options-nya sebesar 10.000 dan juga di sisi kredit ada compensation expense-nya sebesar 10.000 di kredit. Lalu yang B itu equity, share capital ordinary 10 euro par value, authorized 1 juta shares, 320.000
100 shares issued and outstanding-nya sebesar 3.201.000 euro. Lalu share premium ordinary-nya total dari share premium ordinarinya itu 1.123.800 euro, lalu share premium share warrants-nya itu 3.200 euro. Jadi kita totalin share capital ordinary, share premium ordinary, sama share premium share warrants-nya itu totalnya jadi 4.328.000. Terus ada retained earnings-nya sebesar 750.000. Lalu kita tambahkan total equity-nya jadi 5.078.000. Perhitungan itu di awal tahun share kapitalnya sebesar 300.000 lembar dan juga share premiumnya ada 600.000 lembar. Terus ada dari share rights-nya itu di jurnal ketiga ada 9.500 lembar. Share premiumnya 209.000 euro. Terus dari share warrants-nya itu di jurnal keempat, share kapitalnya itu sebesar 1.600 lembar dan share premiumnya 44.800 euro. Terus dari share options-nya ada di jurnal ke-6, itu ada share kapital 9.000 lembar, share premiumnya 270.000 euro. Total dari share kapitalnya itu jadinya 320.100 lembar, terus total dari share premiumnya itu 1.123.800 euro. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.